jerawatan atau kayak gimana, ambil 3 ya, 3 seperti ini, kita jepit kapasnya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya pori-pori di muka kita itu keangkat. Dia tuh jadinya kan, kalau pori-pori itu kan biasanya seperti ini ya, seperti ini. Nah ini kita mengangkat begitu ya. Lalu kalau misalnya yang terjadi untuk kakak-kakak di sini ngalamin nggak sih akhir bulan itu kayak gini, ngalamin ya. Nah, kenapa tidak boleh dilakukan seperti ini? Karena si serat-serat ini tuh akan mengakibatkan penyebab komedo di area sini. Karena kan serat ini dia nempel di pori-pori, ya. Serat ini tuh nempel di pori-pori. Jadi tidak baik dia akhir bulan ya, mode akhir bulan melakukan tidak ada penyakit. Ya, sudah. Nah, kenapa harus dari bawah ke atas? Karena untuk mengangkat pori-pori yang tadi saya bilang, ya, angkat ke pori-pori. Terus kalau misalnya kita nih ada di rumah, apa sih yang harus dilakukan setelah pembersihan di solar water? Coba. Yang ketiga, skin prep. Lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Serum, ya, oke. Nah, kalau di rumah setelah pembersihan micellar water kita itu wajib cuci muka pakai gentle wash, facial wash, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita iseng di rumah ya, seperti ini, kita tiupkan dia akan mengeluarkan busa-busa. Di sininya tuh dia tuh micellar water mengakibatkan adanya kandungan deterjennya untuk membersihkan makeup, untuk membersihkan minyak. Jadi harus dicuci pakai facial wash atau gentle wash atau facial foam seperti itu ya. Nah, kalau misalnya karena di sini kita adalah medianya media darat, jadi kita skip dulu. Tapi kalau di rumah double cleansing itu wajib ya. Setelah micellar water harus wajib pakai facial wash. Kadang-kadang memang saya juga malas. Males teh. Teteh ngalamin nggak? Iya ya, ngalamin ya teh. Jadi kalau misalnya kita udah main, udah kemana, udah bebersih, pengennya tidur, scroll TikTok gitu. Padahal itu adalah apa ya istilahnya, itu adalah poin-poin di mana kulit kita itu akan menjadi komedo dan jerawat, gitu ya. Oke, kalau sudah kita kan akan skip ya, Nah, kalau misalnya kayak pernah nggak sih ngerasa kulitnya musam? Itu harus kayak gimana sih saya tuh gitu dengan kulit musam? Nah, teteh di sini kakak-kakak bisa kalau misalnya setiap malam itu tuh krimnya itu bisa menggunakan ini supaya mukanya nggak kusam. Jadi si sel kulit mati itu bisa terangkat setiap paginya tuh. Jadi flawless banget, lembut banget seperti itu. Nanti kalau misalnya malamnya pakai ini. Terus kalau siangnya gimana? Pakainya apa? Boleh pakai yang ini Halmis ya, atau boleh yang pakai yang ini untuk mencerahkan. Jadi tergantung posisinya. Teteh maunya merawat atau mencerahkan. Jadi ada dua nih, mau merawat atau mencerahkan. Jadi kalau misalnya saya jerawatan harusnya pakai apa? Boleh pakai ini. Ya, ini untuk kulit sensitif. Tapi kulit normal juga bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya saya cenderungnya normal,
Harus dalam keadaan bersih. Pakai moisturizer. Thank you. Ya, next juga ya. Jadi ingin mengetahui kulit kita berminyak atau tidaknya. Mengetahui kulit kita berminyak atau tidaknya. Kita pakai moisturizer. Nah, sudah diaplikasikan, kita bisa melihat nih kulit kita berminyak atau tidak. Bagian mana yang cepat menyerap? Kalau semuanya cepat menyerap, artinya kulit kalian itu adalah kering. Tapi kalau misalnya lama sekali menyerapnya, gitu terus saja basah kayak gini, berarti kulit kalian berminyak. Tapi kalau misalnya di area-area tertentu, di sini kok cepat kering, tapi di sini kenapa ya masih basah? Berarti kombinasi. Itu mengetahui bagaimana caranya supaya kulit kalian itu tidak salah penempelan moisturizernya, seperti itu ya. Lalu setelah moisturizer, dari sini model kita itu ada bintik kemerahan ya, ada bintik kemerahan di sininya. Jadi saya mau pakai sunscreen yang calming ini, ya, Lightening Pro yang calming. Ini tuh untuk apa? Sebenarnya ini untuk kulit berminyak bisa, normal bisa, jerawatan, kemerahan itu bisa. Jadi semua jenis kulit itu bisa. Tapi cenderungnya saya karena ada model kita ini ada bekas merah-merahnya, jadi saya mau pakai yang ini, ya. Udah ada kan? SPF 30 itu ada, mau nyobain yang ini keliling boleh, karena ini juga produk baru dari Hanasu. Nah, kalau si sunscreen itu di Hanasu ada dua jenis ya, ada dua jenis SPF. Ada dua jenis SPF 30 dan 50. Jadi bedanya apa SPF 30 sama 50? Kalau kaum mendang-mending biasanya nih yang 50 ekstranya lebih banyak, karena 50 nih berarti perlindungannya lebih banyak. Jadi saya mau pakai yang 50 aja karena harganya juga beda tipis, semisal ya. Boleh kan? Silakan. Semisal ya, seperti itu. Padahal salah besar. Kenapa salah besar? Ternyata sunscreen juga punya kebutuhan tersendiri, tergantung dari jenis kulit ya. Jadi kalau misalnya kulit kalian berminyak, pakainya jangan yang 50 ya, karena dia nantinya akan longsor. Jadi pakainya yang mana? Yang 30 ya. Terus kalau misalnya yang 50 pakainya yang buat kulit apa? Normal cenderung kering. Normal kering itu baru pakai yang 50. Kalau misalnya yang sudah terlihat berminyak, mendingan pakai yang 30. Lalu perlindungannya apa? Perlindungannya dia itu perbedaannya hanya 1% saja. Ya, 97% itu tuh adalah SPF 30. Tapi 98% itu adalah SPF 50. Lalu ada nggak sih
yang 100% melindungi kulit kita. No, kalau misalnya kalian pernah umroh atau ke pantai pakai sunscreen yang SPF 100, itu perlindungannya berapa? 99%. Jadi tidak ada 100% yang bisa melindungi kulit kita. Ya, kalau misalnya apalagi kalian tidak memakai sunscreen. Nah, kalau misalnya kalian nih pernah tidak mendengar pakai sunscreen itu harus 12 jari nggak sih kak? Itu kalau saya ngeliat tuh kayak gitu 12 jari. Pernah ya? Ada yang mendengar seperti itu ya? Nah, ada yang mendengar 12 jari pakai sunscreen. Saya bertanya langsung sama orang yang menciptakan sunscreen Panasonic. Kenapa harus 2 ruas jari? Karena menurut saya itu terlalu berlebihan. Ternyata 2 ruas jari itu, 1 ruas jari untuk muka, 1 ruas jari itu untuk leher dan pundak. Bukan dipakaikan untuk seluruh muka. Karena dia akan berlebihan, becek, nantinya akan longsor. Jadi kenapa kita pakai sunscreen secukupnya saja? Karena mungkin yang hijaban bisa 1 ruas jari, yang menghijab bisa 2 ruas jari, itu untuk leher dan pundak. Seperti itu ya. Sudah pakai sunscreennya. Ya, kadang-kadang kita suka salah shade. Kalau misalnya salah shade, itu tuh bisa mengakibatkan jadinya itu hitam. Kalau oksidasi itu memaksa kulit kita untuk menjadi putih. Ya, beda. Salah shade sama oksidasi itu beda ya. Salah shade itu membuat kulit kita menjadi hitam, tapi memaksakan kita untuk menjadi putih itu namanya oksidasi. Ya, jadi ada 2 nih. Ngerti nggak? Paham nggak? Paham. Ya, kalau misalnya kita pengen nih, kita tuh kulitnya tuh, mohon maaf ya, kulit teteh itu kan dia tuh nude gitulah ya istilahnya. Sama kayak saya nude gitu. Tapi memaksakan untuk putih nantinya akan abu-abu. Teteh misalnya dipaksa pengen pakai shade-nya itu 01 nih, dia akan abu-abu. Gitu. Lalu caranya itu gimana? Teteh bisa nyobain di dagu dulu, di tep-tep, ya, di tep-tep. Nanti tuh dilihat caranya shade-nya itu sama atau tidak dengan kita. Ya, ada yang pemakaian shade-nya seperti ini, kasennya light, bedak taburnya yang light juga, lalu bedak padatnya light juga semuanya. Benar nggak? Saya mah pakainya yang light, jadi semuanya 3 itu light semuanya. Ternyata itu salah. Jadi kalau kita memakai ada nih light ya, yang light, berarti sudah sesuai belum? Sudah sesuai belum dengan muka kita application-nya? Kalau sudah sesuai, kita pakai bedak taburnya yang mana? Translucent, yang tanpa warna. Lalu bedak padatnya yang kayak gimana? Lebih terang daripada light. Misalnya 04 atau 05. Jadi jangan semuanya shade-nya 01, semuanya 01, semuanya. Tidak seperti itu. Itu yang akan mengakibatkan kulit kalian menjadi gelap atau abu-abu seperti itu ya. Yuk kita coba cara pemakaian cushion. Cara pemakaian cushion, kakak di sini kan ditep di sini ya, kayak gini. Kadang-kadang ada hack juga yang ditepkan di sini ya. Kalau saya ngerasa itu sayang banget, karena dia akan terbuang di sini kan. Jadi bagaimana? Jadi kita akan geserkan. Ya, sudah ditep seperti ini kan udah nempel tuh. Kita akan geserkan saja supaya tidak berlebihan. Ya, kita cobain. Satu tep itu untuk seluruh muka. Oh, 1 tep itu untuk seluruh muka. Segini.
Apa 8 gak sih? Ini pas. Soalnya ini satu hal. Ini nomor berapa? Ini satu J. Kak, ini aku cocok nggak? Masuk. Oh, kamu tetangga. Nomor 7. Nomor berapa? Ini teh nomor pos. Baik. Bagusnya ke arah sini dulu, cahaya. Iya kan? Sangat kasih. Kita ini berarti yang bingung. Cahaya. Sampai alis-alis. Satu kosong tujuh sampai kamu tadi Oke. Nah, model kita yang ada di depan, saya hanya memakaikan 2 tab saja ya. 2 tab, 1 tab untuk seluruh kita, 1 tab lagi saya ratakan. Nah, untuk 2 tab saja, ya, ini sudah bisa mengcover. Jadi untuk pasien itu tidak perlu berlebihan ya, tidak perlu berlebihan itu kenapa? Karena nanti dianya akan dibuat crack. Nah, kita biarkan dulu mengering, ya, biarkan dulu mengering. Oke, teteh udah pas, udah pas. berminyak ya kulitnya. Tadi pakai sunscreen yang Oke, kalau ada pertanyaan, gimana sih caranya untuk menghilangkan smile? Ya, yang lain ini dari sini atau dari mata itu bagaimana caranya? Atau dari hidung yang suka ngetrek, caranya bagaimana? Jadi kakak-kakak yang punya smile, kakak itu pas mengaplikasikan cushion-nya harus seperti ini. Ya, terus kalau di bawah mata biasanya suka ada kerutan atau ada crack, itu gimana caranya? Jadi kakak harus nalik matanya gini, nalik kayak gini, tap. Lalu kalau misalnya untuk hidung itu kayak gimana? Jadi kakak harus kayak gini. Nah ya, tap seperti ini. Begitupun sebaliknya. Jadi itu yang bisa membuat smile line itu tidak adanya, jadi si kandungan itu nggak masuk ke dalam kulit, makanya ada terjadinya smile. Kalau sudah, kita akan lanjut ke bedak tabur. Bedak taburnya, kalau kakak di sini cushion, kok saya ngerasa keputihan ya, yang tadi saya sebut ya, kok saya ngerasa keputihan ya, berarti kakak cari
bedak taburnya itu yang lebih agak gelap satu tingkat. Tapi kalau misalnya, oh saya udah merasa cocok kok, misalnya kakak nih udah merasa cocok, berarti kakak cari bedak taburnya yang transfusion. Nah, tapi kalau misalnya kakak saya merasa kayak abu berarti saya harus kayak gimana, cari yang 01 misalnya gitu, atau saya terlalu gelap carinya yang lebih terang, seperti itu ya. Enggak, aku sebenarnya tidak. Nanti kalau misalnya belum kayak gagal nih, ini gagal, kakak merasa gagal ya, kakak merasa gagal, tenang, ini kita kan belum selesai, masih ada cara-caranya supaya mensiasati seperti apa. Oke, kalau sudah kita aplikasikan ya si bedak tabur, pertama-tama di bawah mata dulu. Itu dulu menyerap. Oke, bisa dilihat ya perbandingannya ya. Di jidatnya itu belum saya tempelkan, belum saya aplikasikan bedak taburnya, tapi di bawahnya sudah saya aplikasikan. Dia sudah bisa mengkapal ya, kemerahannya sudah tidak terlihat, lalu berminyaknya juga sudah tidak terlihat. Kenapa sih wajib pakai bedak tabur? Menurut saya ya, saya suka nge-make-upin apa gimana, itu bedak tabur itu salah satu kunci paling utama ya, kunci utama untuk make up itu supaya lebih tahan. Jadi kenapa saya selalu mengaplikasikan bedak tabur sebelum bedak padat. Kalau misalnya kalian nih ketemu di TikTok teknik sandwich, ya teknik sandwich itu kayak gimana? Udah bedak sebelum make up kita pakai setting spray, skin prep, setting spray, lalu udah gitu foundation, setting spray, bedak tabur, setting spray, itu ada teknik sandwich ya. Itu bisa tidak sih dilakukan? Tentu bisa, tapi kita harus lihat dulu jenis kulitnya. Kalau untuk kulit berminyak, teknik sandwich seperti itu tuh tidak baik karena dia akan mengakibatkan longsor. Ya, kalau kulit kering, nah ini baru boleh. Kulit kering baru boleh. Kalau untuk berminyak itu tidak baik. Nggak boleh, nanti langsung. Bebas, apa bebas berubah warnanya. Kalau mau menurun warna boleh, kalau mau apa itu saya ini baru pakai ini kan harusnya nggak ada itu ada yang berapa Sambil nunggu menyerap, bedak padatnya sambil nunggu menyerap, kita akan ke ujian hidup wanita, yaitu Nisa. si Halis adalah ujian hidup wanita. Ya. Kenapa? Karena
Miss, gimana sih caranya gitu. Nah, nggak apa-apa, jangan khawatir, tenang aja. Karena apa? Karena Alis itu bukan saudara kembar, ya, bukan saudara kembar, jadi nggak masalah kalau misalnya si Alisnya nggak sama. Oke, teman-teman, di situ ada pensil alis. Ada pensil alis, boleh dilihat tangannya. Cara yang pertama itu adalah Seberapa ini? spuli dulu. Kenapa harus Natural? spuli? Natural. Spuli itu apa? Karena pertama kita kan sudah aplikasikan serum, lalu sunscreen, moisturizer, apa dan sebagainya. Ada bahan campurnya juga. Jadi kita bersihkan dulu supaya apa? Supaya dia tidak nempel, supaya dia tidak nempel. Supaya dia nempel gitu. Jadi kita harus spuli dulu. Caranya seperti apa? Kita bikin device-nya. Ada satu ya. Kita bikin dulu desainnya. Lihat, bisa lihat. Maka gimana aku nanti jadi Shinchan? It's okay ya, it's okay. Kenapa? Karena kita punya ya. Nanti kan di teman-teman ada kan yang kayak gini kan. Kita punya, jadi kita bisa langsung mensinkronkan si alisnya. Contoh, alisnya nih kayak gini. Ini gimana cara ngerapihinnya? Cara ngerapihinnya pakai cushion yang tadi teman-teman pakai. Itu langsung dirapikan di sebelah sini. Kayak gitu, supaya dia nggak kemana-mana, nggak melebar ya. Jadi sebelah sini kita rapikan. Rapikannya bagaimana? Kita dari atas ke bawah. Yuk, cobain. Sila sih waktu ini wah. Karena kita ada teh punya berarti hujan ini. Sama itu. Ya, kali surang kandel. Ini sih. Satu. Teh. Apanya? Warna apa? Oh, bisa warna coklat. Tapi yang cocok dia. Hitam aja kan? Hitam aja kan? Ada yang dua gitu enggak? Apa? Ada lagi pensil Ada yang warna hitam. kesulitan? Berapa
Terus kan misalnya aku mau udah tebel, alisnya udah tebel, jadi aku harus kayak gimana nih? Boleh ratakan, cuma cukup dispuli, tapi kita ratakan pakai kuas ini, jadi kita ratain seperti ini ya, kan udah tebel nih, kita bikin aja supaya dia itu lebih tegas, jadi sama-sama ratakan, tinggal diginiin, tinggal dirapiin. Lalu bawahnya kayak gimana? Tinggal dirapiin. Sudah terbentuk alis ya, sudah terbentuk alis seperti ini. Kalau misalnya ngerasa tebal, kalau kakak kan tipis, saya harus kayak gimana? Kakak boleh isi bagian ininya saja alisnya. Nanti kita rapikan di sini. Kita rapikan itu sudah terbentuk, ya. Lalu, kalau misalnya udah bikin alis, harus kayak gimana? Harus kayak gimana nih supaya tahu kalau dia itu simetris atau tidak? Biasanya si kuas itu kan alis itu nyambung gini ya. Jadi kita bikin jembatan. Ya, jembatan antara alis satu sama alis dua. Bikin jembatan. Sudah simetris atau belum bawahnya? Atasnya juga bikin jembatan. Nanti berbekas dong, nggak apa-apa. Kita tempelkan seperti ini, nanti pakai benang tabur. Jadi biar tahu. Nah, contoh kayak kakak barusan, nah jembatannya kayak gini ya. Kita bikin jembatan supaya tahu kalau alis kita itu simetris atau tidak gitu. Walaupun misalnya nggak sama, yang minimal itu tidak jauh berbeda seperti itu ya. Pertama translucent, nggak akan ngebasnya. Kayak jadi galak gitu ya. Udah kayak galak gitu ya alisnya. Pak. Mana nih? Nanti yang coklat gimana dia? Itu yang coklat gimana dia? Yang coklat gimana? Enggak mau punya buat itu ini. Ini mau ke terlalu beda nih? Udah bisa. Udah HP-nya mau apa? Udah nyambungnya. Apa sih? Yang mau apa yang Aku kan lagi emang ada sih.
muda sama aja. Yang mau serutan boleh. Bapak muda ini. Dia bapak muda. Alisnya. Saya jadi galak gitu. Bisa jadi galak kali suaranya. Tapi tak boleh, namanya juga belajar. Tadi pasenya udah ada. Caranya seperti apa? Caranya sebelum diaplikasikan kita harus ditetapkan script terlebih dahulu supaya tidak adanya fall on. Fall on itu jadi jatuh-jatuh ke bawah, ya. Jatuh-jatuh ke bawah. Lalu tekniknya, tekniknya pemakaian eyeshadow itu, kalau misalnya dari teman-teman ada pemakaian eyeshadownya, tekniknya itu di sini, ya, di sini, dia itu akan lebih menekan, ngeblok, jadi warnanya pigmen, jadi nempel. Lalu saya akan memakaikan ke model saya itu seperti apa? Seperti ini. Supaya apa? Supaya mengambang, ya, jadinya gagal. Begini. Saya menurut hidungnya. Masa gede banget ya? Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, dia akan samar, tidak ngeblok. Hasilnya seperti itu, ya. Jadi nggak akan ngeblok. Lalu kita harus pakai kayak gimana lagi? Kalau misalnya di rumah itu kakak nggak punya kelasnya yang kayak gini, kita usahakan cari kelas yang ininya panjang. Supaya apa? Supaya kita itu megangnya seperti ini. Ya, nantinya dia warnanya akan mengambang. Oke. Ya, terus harus digimanain, digeser atau digimanain? Jangan digeser ya, tapi harus diputar-putar seperti ini. Ya, rotasi, putar, putar. Puasnya aja.
sendiri. Karena enak. Kita akan mengisi bagian di sininya ya, di pinggirnya, bagian pinggirnya, tapi harus dibersihkan dulu terlebih dahulu sama tisu. Contoh, nih contoh ya kayak kakaknya, diputar-putar seperti ini ke tisu supaya dia nggak nempel ya. Kita pakai warna gelap untuk di sudutnya ya, kita pakai warna gelap di sudutnya. Tapi kalau untuk warna gelap itu tidak usah terlalu ini, jadi cukup ditepet seperti ini. Kita tepetkan seperti ini supaya tidak kotor. Kita akan Jadi ya. Ini kayaknya warna gelap mana tuh? ya, aplikasikannya cukup dengan tag. Aplikasikannya cukup dengan tag, hanya bagian ujungnya saja. Lalu bagian bawah mata harus pakai eyeshadow tidak? Boleh kita pakai eyeshadow dengan warna yang gelap seperti ini. Oh. Di bawah matanya. Tapi di Kenapa di bawah mata harus pakai eyeshadow? Karena tadi yang cushion ya, yang cushion tadi, saya sengaja di model kita itu tidak saya labaskan di sini nih si cushionnya, karena nanti saya mau pakai eyeshadow. Jadi si model kita tadi itu ininya tuh nggak pakai cushion sama saya itu, karena dia akan pakai eyeshadow. Tapi kalau yang sudah pakai eyeshadow gimana? Tidak apa-apa, pakai saja bawah matanya sesuai dengan ujung yang di sini. Ya, seperti itu. Kenapa harus ujungnya? Terus dalamnya kayak gimana? Dalamnya nanti kita akan pakai highlighter atau bling-bling, bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh teman-teman di sini mau kemana? Mau undangan, undangan siang, undangan malam, di situ sesuai dengan kebutuhan. Saya akan pakaikan belet-beletan untuk model kita ya. belakangnya mana ya? Oh, belakangnya
Oh, yang kan kita Ya, bisa dilihat ya. Sudah terlihat panglingnya ya. Untuk glass on, kalau saya pribadi model saya akan pakaikan next level. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini mau pakai powdery itu boleh. Cara pakai powdery itu kayak gimana sih? Jadi cara pakai powdery itu jangan diputar ya. Kan semua udah pada pakai glass on ya. Udah punya glass on Hanasui mungkin. Kalau belum nanti beli. Nah, jangan diputar. Kalau diputar kan nanti akan lupa ya. Jadi aplikasikannya harus seperti apa? Kita tap-tap di punggung tangan. Jangan tap-tap di sini. Ya, kalau tap-tap di sini dia nantinya ngeblok. Jadi tap-tap di punggung tangan, uel-uel seperti ini, putar-putar. Lalu kita tempelkan seperti ini. oh tiga Gitu, ya. Jadi jangan di tap-tap di sini. Nanti akan ngeblok. Lalu kalau saya pakai next level gimana? Ya, kita cobain. Pakai next level. Tangan nggak ya? Ini tadi di Boleh ini pakai tangan, ya, boleh pakai tangan, boleh pakai brush. Jadi sebelum kita aplikasikan si next level ini, kita tap-tap dulu ke punggung tangan, jangan langsung, ya, jangan langsung. ih kurang bau Kita ditap-tapkan, kita ulur. kurang karena yang ini iya bebas. bebas ya mau gimana yang ini kurang bau Tuh, sudah ya, lihat bedanya. ini tahu sama Bisa deliverynya ini yang mau kalau mau bikin bel bisa yang ini pakai tangan atau pakai tangan bisa lebih gampang. tangan aja lagi oke kan Padahal tengok ke badannya. Kan baju rapi. oh udahlah ibarat aku orang sekarang nanya mereka semua anjir Nah, betul. Tap-tap punggung tangan, botol baru kita aplikasikan. Terus kalau misalnya kok aku merasa kayak tetap nggak apa ngeblok gitu, boleh kita aplikasikan pakai dua ruas jari. Kita tap-tap seperti ini sampai nantinya rata. biasanya gini Awas. Ya, kalau sudah kita akan lanjutkan ke bedak padat ya. Nah, bedak padat ini menentukan hasil akhir. Jadi kalian
kalian itu ngerasa mukanya gimana nih? Kalian ngerasa mukanya sudah berhasil atau belum? Kalau misalnya sudah berhasil, kita pakai warna yang aman. Tapi kalau misalnya saya ngerasa kayak kakaknya, oh agak gelap ya, misal nih agak gelap. Jadi harus pakai yang gimana? Ininya yang lebih terang. Tapi kalau misalnya dari kakak-kakak di sini, saya ngerasa kok lebih terang, cari shade-nya yang lebih gelap. Ya, boleh diaplikasikan. Ya, diaplikasikan. Nah, ya setelah blush on, kita aplikasikannya di mana, Kak? Saya pakai kaos ya. Kita diaplikasikannya pakai di mana, Kak? Nah, kalau di rumah ada kaos, harus gini ya. Kita aplikasikan dulu di sini bedak padatnya. Ya, kenapa? Ini sama dengan baking, yang artinya dia akan menentukan rahang kita dari blush on yang tadi. Jadi pakaikan bedak padatnya di sini dulu. Kamu keluar ya? Keluar banget. Mananya? Ini ya. Bedak padat tuh jadi kayak di shading gitu. Oke. Jadi bedak padatnya jangan semuanya ya. Aplikasikannya di mana? Ketika sudah di tap pakai spons, dia tap-tapkan di sini biar kita ibaratkan di baking dulu supaya rahangnya itu tercipta ya. Kita ciptakan rahang seperti ini. Jadi sini dulu, lalu di bawah mata ya, lalu di sini kita pakaikan bedak padatnya. Kenapa harus di sini? Karena disitulah rawan-rawannya itu make up luntur kayak gitu. Beda. Ini klasik. Seperti apa? Ini mau nggak ada tuh satu bentar. Ya. Nggak ada berasnya. Kalau punya Nah, betul kakak, bisa. Oke. Sama. Baik. Kedua. Beda. Lebih mirip mirip. Kan? Sebenarnya bikin tadi. Di sini, Oh, di di bawah sini, mata. di bawah mata. Yang nyala pakai beras. Oh gitu dia bawa ya.
emang nggak suka alis. Sama. Gue emang nggak suka alis aja. Tapi bagus sih. Alis orang tuh tidak bisa dipotong. Hah? Siapa kamu? Anjir. Udah kamu mau bisa bersih. Kamu orang kan kadang-kadang itu kan nggak mau kurang kurang konselor. Ini kita hapus nih kak. Oh ini ya misalnya. Ya teh gimana sih di gini dulu teh. Apa mau langsung ke apa aja bisa? Agak gitu. Nah, nggak tahu. Jadi seberapa menit gitu? Sajam, sajam. Guys. Sajam. Pagi sampai nanti deh pas makan itu dia nggak luntur. Jadi harus kayak gimana sih sedikit biar awet itu. Oke, saya aplikasikan sedikit itu dengan blush on dulu nih. Nah, tapi kalau misalnya ini dicuci dulu ya, di ininya ya, pakai tisu. Jadi si blush on dulu, si lipstiknya itu kita pakaikan Nggak sih. Pakai plastik gitu. Nggak deh. Iya teh. Yang plastik make up. Serius. Ya, kita kan ngikutin kamu. Dibuka aja. fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk apa selain awet? Biar si garis bibirnya juga tidak terlalu tegas ya. Jadi kita harus luruskan pakai ini. Ya, kalau sudah, kita langsung aplikasikan lipstiknya. Harusnya ini deh. Harusnya aku mau pakai lip balm dulu ya. Lalu dulu pakai. Nah, setelah itu kita pakaikan warna gelap atau warna kulit atau warna sesuai dengan teman-teman yang biasa pakai. Contoh, saya model mau pakaikan Next Level 06 yang CEO. Kalau untuk CEO ini, dia itu memang warnanya itu lebih ke warna kulit. Dia hanya membentuk volume saja ya, jadi biar terlihat volumenya. Iya kan? Sudah
apa sih? Pink. Terakota. Aduh, Oke, setelah itu saya mau pakai lifting 01 atau tergantung sesuai dengan selera manusia. Nomor 15 bisa, 16 bisa, tapi saya mau pakaikan lifting 01. ini dalamannya nggak sih? Iya, dia tahu mana namanya. Enggak baru sadar. Iya kan? Dia mesti Hari ini masuk ke caramel sama yoga. ini teh dalamannya. Kasih dulu. Bagus bagus bagus. Atau krim lifting juga bisa. Bisa. Jadi terakhir sama 16 dokter. Oke, bisa dilihat ya model kita. Dia pakai lifting sama lifting yang slow yang hexaco ini dua-duanya ya. Tadi Nah, kalau misalnya teman-teman di sini udah biasa ombre-ombrean nih. Kalau ada yang biasa nih pakai ombre-ombre itu harusnya kayak gimana sih? nunggu kering dulu nggak atau langsung aja? Aplikasikan ombre-an itu setelah dasarnya ya, hanya di titik ini saja. Lalu bagaimana bisa membawa seperti itu? Kita tetekkan ke area bibirnya yang lain, jadi dia tidak mendok. Pun kalau misalnya kayak kering, dia itu tidak akan ada garis-garis kedoknya. Jadi seperti ini. Lalu kalau misalnya atasnya kita aplikasikan di atasnya sedikit saja, sedikit, tapi kita tetekkan supaya apa? Supaya volumenya itu tidak terlihat jelas. Jadi ngeblur seperti itu. Ada nomor 2 teman-teman, aku tidak biasa whipped cream mas. Itu yang udah ada ini. Ini bagusnya kayaknya ada minyak kue.
harus pakai ini deh. Kita juga pakai. Biar kau bilang itu apa? Ya sudah ya, ternyata mudah sekali ya ngumpulin bibir-bibir kita itu ya. Ternyata ada tekniknya, kita belajar semuanya jadi ilmu juga, jadinya satu juga ya. Nah, kita kembali ke maskara ya, maskara. Cara pemakaian maskara. Mau semahal apapun maskaranya yang kita punya, ada yang 300.000, 200.000, 1 juta, bahkan berapa, misalnya 500.000 dan sebagainya, itu akan kalah dengan cara tekniknya. Tekniknya itu bagaimana cara memakai maskara yang baik itu. Nah ya, setelah dibeginikan, kita masukkan dulu sedikit maskaranya supaya tidak berlebar. Lalu kita aplikasikannya itu digesek seperti ini. Ya, digesek seperti ini. Bukan dibeginikan. Ya, kalau dibeginikan mau semahal apapun dia itu tidak akan berpengaruh maskaranya. Jadi harus bagaimana caranya? Digesek seperti ini, ya. Terus kalau di bawah gimana? Di bawah juga sama, harus digesek betul. Di bawah juga sama, digesek seperti ini, ya. Jadi zigzag, bukan begini. Kalau begini, dia itu nggak akan nempel, dia nggak akan nempel. Jadi sekali lagi harus di zigzag, digesek seperti ini, zigzag. Di atas sama, di bawah juga sama, kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak gini, pokoknya dia itu salah, dia nggak akan nempel. Jadi harus zigzag. Boleh dicoba. Ada maskaranya Bawah Teh? bawah gitu gitu dulu. Oh ini nih. Itu mau. Ada? Enggak. Ini saja Pakai ini. Tunggu kering dulu. Terus pakai ini di kering dulu. Kok gini sih ini? Baru nanti digesekin. Emang ada hex? Aku mah kayaknya kurang infeksi sih bau ini. cocok tadi. Cocok masalah. Soalnya jadi kayak warna merah gitu, kayak gelap banget. Kamu mah balik ke mana? Yang mana ya? Tadi tuh kamu tuh yang mana gini? Teh, aku mau biasanya tuh jadi kayak gini pada satu set, sama setnya. Beda ya. pH bibirnya beda, jadi harus pakai yang agak sedikit orange, bisa yang creamy peach. Itu negari habis Pak. Sini. Jadi dihapus dulu ya teh. Cocok. Itu aja sih bagus. Discontinue. Terus apa nih? Ada yang baru. Nice.
Oke, sudah? Kalau sudah, kita ambil si kecilnya, benar-benar diperhatikan ya. Kadang-kadang orang selalu mengambil fungsi dari si kecil ini ya. Kenapa? Karena ini adalah Fix and Glow setting spray dari Hanasui. Ini tuh dia bisa mengunci make up ya. Satu semburan saja dia sudah bisa ngebut ke muka kita kayak gitu ya. Ya, kita aplikasikan ke muka satu sedotan atau satu semprotan atau dua semprotan ya. Kalau kurang boleh ditambah lagi. Kalau merasa kurang ya, boleh. Oke, kalau ada pertanyaan yang tadi teknik sandwich atau saya tidak melakukan teknik sandwich nih, jadi harus tidak memakai setting spray sebelum make up. Balik lagi ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya dari kakak-kakak di sini berminyak, saya sarankan tidak memakai setting spray. Tapi kalau misalnya kering, boleh pakai setting spray. Lalu apa yang terjadi ketika kulit kita kombinasi? Haruskah kita memakai setting spray terlebih dahulu? Tidak, tetap saja. Nanti yang akan longsornya bagian hidung atau donating. Ya, di sininya. Jadi tidak perlu. Jadi tergantung kebutuhan. Lalu untuk sunscreen gimana? Boleh tidak saya kulitnya berminyak, tapi pakai 50 boleh, tidak masalah, tidak jadi masalah. Hanya saja lebih baik memakai SPF 30 saja kalau kulitnya berminyak. Tapi kalau kering itu yang 50, begitu ya. Karena apa? Karena semuanya sesuai dengan kebutuhan kulit. Jadi itulah kunci-kunci dasar-dasar kenapa kita makeup baru 2 jam sudah luntur, atau baru kita keluar rumah kok udah ngerasa kayak kok gini ya gitu. Nah itulah dasar-dasarnya. Mungkin salah teknik atau salah penempatan shade atau salah skin prep-nya seperti itu. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh nanti dapat hadiah. Ada pertanyaan silahkan. Kurang masuk ini head bagian sini tapi di awal doang. Kamu mau nanya nggak? Nggak sih. Kayak aku kalau diobrol makin kayak gelap banget. Mana itu ya? Tadi. Ini mau maskara aku belum. Finish looknya sama ya. Buat dari yang mau bertanya, nanti akan ada 3 base makeup ya, 3 base makeup. Tapi ini bukan berarti kalian yang tidak dapat itu tidak bagus ya, bukan ya. Ini hanya melalui kacamata saya saja. Kacamata saya kenapa misalnya Kakak Fitria kenapa bisa menang nih base makeupnya, karena menurut saya seperti ini, begitu ya.
Jadi bukan berarti kalian tidak bagus, semuanya cantik, semuanya bagus, semuanya berhasil. Ya semoga teknik-teknik tadi itu membantu juga ya, membantu dapat ilmu baru juga. Boleh sekalian Minta tolong, kakaknya Teh. beresin, nanti saya akan mengumumkan 3 base make up-nya ya. Kasih teh. Nah, ini udah kapan kita udah ganti udah kering di sini. Kamu nggak bisa nggak? Keringetan di sini. Kamu udah awal-awal. Ada yang cocok itu. Kalau kita nggak masuk, kita kamu mau udah pakai udah. Aku jadi serabun kamu deh, bisa melihat. Kamu tuh berapa gini nih? Naik ya kamu teh. Kamu tuh minnya naik ya. Candi iya, can ganti. Acan ganti. Allah. Foto, foto, foto. Itu suara